Oke, sekarang aku mau bahas UAS Matematika 2A tahun 2017-2018. Kita mulai dari bagian A nomor satu. Di sini kita ingin mensketsa daerah definisi fungsi dari fx, y dengan fungsinya itu 1/akar x min y. Perhatikan bahwa dalam mencari daerah definisi atau domain, nanti kita itu cari syarat ya, selalu cari syarat. Di sini syarat fungsinya terdefinisi itu apa? Syarat terdefinisi itu adalah ketika si akarnya itu lebih besar dari nol. Dia nggak boleh nol karena dia di penyebut. Jadi nanti x min y itu lebih dari nol. Akibat dari ini apa? Berarti x-nya lebih dari y. Ya. Untuk mensketsa ini, kita selalu mengingat bahwa kita sketsa dulu X sama dengan Y ya. Kita sketsa dulu X sama dengan Y. Tetapi karena itunya tuh nggak sama dengan, berarti kita sketsanya garis putus-putus. Nah, perhatikan untuk X lebih dari Y itu di mana? Kita uji titik. Misalkan kita pakai titik 3 kali 0. 3,0, kalau kita masukin ke persamaan, 3 memang lebih dari 0, maka daerah yang diarsir itu adalah yang bawah sini. Ya, jadi ini sketsa domainnya. Oke, nanti kalau misalkan kita mau nulis domainnya, nanti nulisnya DF itu adalah himpunan X, Y yang memenuhi X-nya itu lebih dari Y. Nah, ya, seperti itu. Atau biasanya ini pakai garis juga bisa. Ini untuk nomor satu. Kemudian lanjut ke nomor selanjutnya. Kita di sini punya nomor dua. Nomor dua ini kita ingin menunjukkan bahwa limit berikut tidak ada. Seperti biasa ya, kita cari beberapa garis yang melewati si titik 1,0. 1,0 itu di sini udah jelas dilewati oleh X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 0. Nanti kalau belum bisa, bisa pakai apa? Bisa pakai garis ini ya. Bisa pakai garis ini, yaitu Y sama dengan X min 1. Nanti kalau belum bisa lagi, nanti kita cari lagi. Ya. Sekarang pertama kita dekati dulu, dekati limit dengan pertama misalkan Y sama dengan 0. Ketika kita dekati dengan Y sama dengan 0, berarti limit kita tinggal sisa X menuju 1. Nanti di sini X min 1 dibagi 0 pangkat 3 ditambah 2X min 2 gitu kan. Atau limit kita jadi limit X menuju 1, X min 1, 2X min 2 itu dapat kita tuliskan sebagai 2 dikali X min 1. Ini 1, berarti nanti setengah ya. Nah, sekarang kita perlu cari lagi satu nilai yang hasilnya tuh bukan setengah. Ini X sama dengan 1 bisa ya. Berarti di sini kita dekati limit. Sekarang dengan apa? Dengan X sama dengan 1. Berarti nanti si limit kita tuh akan jadi limit Y menuju 0. Kemudian apa? Atasnya kan jadi 0. Bawahnya tuh jadi sisa Y pangkat 3 doang. Ini hasilnya 0. Oke, ketika dua limit kita sudah berbeda, maka nanti kita kesimpulan karena nilai limit berbeda saat apa? Saat didekati Y sama dengan 0 dan X sama dengan 1, maka kesimpulannya limit kita itu tidak ada. Ya, ini untuk nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita punya eh, diketahui vektor-vektor U, V, dan W itu adalah sebagai berikut. Jika fungsi dua peubah terdiferensialkan di titik P dengan DU-FP1 dan DV-FP2, tentukan DW-FP. Kita harus selalu mengingat bahwa definisi dari turunan berarah ini deh, atau rumus dari DU-FP, ini itu kan turunan berarah ya, turunan berarah.
Dan ini itu dirumuskan dengan utopi dot nabla FP. Perhatikan itu harus utopi, artinya vektor U-nya itu harus satuan. Nah, perhatikan di sini ketika kita ngitung panjangnya, panjang dari U, V, dan W ini memang udah satu. Berarti memang semua ini tuh sudah vektor satuan. Jadi nggak perlu kita hitung lagi vektor satuannya karena memang sudah vektor satuan karena panjangnya udah satu. Ya, cara ngitung panjangnya tinggal akar dari kuadrat tambah kuadrat ini. Ya, nanti pasti hasilnya satu. Nah, berarti di sini kita mempunyai beberapa ya. Pertama, kita punya DUFP. Oke, sekarang kita kan mau cari ini dulu ya. Kita mau cari DWFP. DWFP itu apa? Berarti Wetopi dot nabla FP. Perhatikan bahwa ini tuh udah ada. Berarti yang harus kita cari itu apa? Ini nih, ini harus dicari. Karena belum punya. Carinya dari mana? Pasti dari dua persamaan lainnya. Ya, maka di sini kita punya DUFP. DUFP itu apa? Di sini kita punya utopi dot nabla FP. Utopi itu apa? Ya langsung, itu satu per akar 2, koma 1 per akar 2. Anggap aja isi nabla F itu apa? Fx, Fy. Ya bebas ini mau pakai A, mau pakai B, terserah. Tapi ini anggap aja Fx, Fy. Kita tahu ini hasilnya 1. Berarti 1 sama dengan seperakar 2 Fx ditambah seperakar 2 Fy. Nah, nanti seperti itu. Kita punya satu persamaan. Ya. Kemudian di sini kita punya DVFP-nya itu 2. Berarti nanti satu persamaan lagi kita taruh sini. DVFP itu sama dengan Vtopi dot nabla FP. Tadi kita punya Vtopi-nya itu apa? Minus seperakar 2, kemudian seperakar 2. Di sini kita punya Fx, Fy. Berarti nanti di sini 2. 2 itu sama dengan minus seperakar 2 Fx ditambah seperakar 2 Fy. Pakai eliminasi aja ya di sini ya. Kita gabung, kita liatin jadi satu seperti ini. 1 per akar 2 Fx ditambah 1 per akar 2 Fy. 2 sama dengan minus seperakar 2 Fx ditambah seperakar 2 Fy. Berarti nanti kita tambah biar Fx-nya habis ya. Berarti 3 sama dengan 2 per akar 2 Fy. Berarti Fy-nya itu adalah 3 per 2 akar 2. Nanti dengan kita substitusi ke atas, berarti Fx itu adalah apa? Misalkan kita substitusi ke persamaan pertama gitu ya. Di sini kan kita punya substitusi ke persamaan satu. Misalkan persamaan satu itu yang atas ya, aku anggapnya gitu. 1 sama dengan 1 per akar 2 Fx ditambah 1 per akar 2 Fy. 3 per 2 akar 2. Itu akar 2-nya habis, gitu ya. Berarti di sini kita punya minus setengah sama dengan seperakar 2 Fx. Berarti nanti Fx-nya itu adalah minus akar 2 per 2. Ya, walaupun di sini Fx-nya nggak kepake karena nanti begitu dot produkan ininya 0 gitu ya, yang pertamanya. Tapi nggak apa-apa. Sehingga kita punya nabla Fp itu sama dengan Fx, Fy sama dengan minus akar 2 per 2, 3 per 2 akar 2. Maka nanti kita punya itu DWFP itu adalah Wtopi dot nabla FP. Wtopi itu adalah apa? 0,1 dot nabla FP. Akar 2 per 2, 3 per 2 akar 2. Kita dotkan depan 0, belakang sama. Berarti nanti 3 per 2 akar 2. Ya, ini untuk nomor 3. Kemudian lanjut, kita ke nomor 4. Di sini kita ingin menghitung integral 01, integral 01
X akar Y plus 1 dx dy. Kita kerjain yang dalam dulu ya. Karena ini integral terhadap X, berarti Y akar Y plus 1 ini tuh dianggap konstan karena tidak memiliki X. Berarti diemin aja. Dan nanti ini integral 0 sampai 1 akar Y plus 1 diem. Tetapi integral X itu X kuadrat per 2. Substitusi 0 sampai 1. Berarti nanti kita substitusi 1. Berarti nanti jadinya apa? Setengah integral 0 sampai 1 akar Y plus 1 dy. Ya, karena substitusi 0 nanti kan habis. Ini kan jadinya setengah, setengahnya keluar. Dan nanti di sini kita punya setengah. Ini kan integral 0 sampai 1 Y plus 1 pangkat setengah gitu ya. Karena di sini Y-nya pangkat 1, ini kita tahu langsung. Ini tuh jadi apa? Setengah dikali 2 per 3 Y plus 1 pangkat 3 per 2. Ya, berarti nanti di sini sepertiga masukin ya 0 sampai 1. Nanti masukin 1 berarti nanti di sini kita punya 1 plus 1 pangkat 3 per 2 dikurangi sepertiga 0 plus 1 pangkat 3 per 2. Baik, nanti di sini kita punya sepertiga dikali 2 akar 2 itu tuh ya, minus sepertiga. Atau sepertiga dikali 2 akar 2 min 1. Ya, ini nomor 4. Lanjut, kemudian ke nomor 5. Di sini kita ingin sketsa daerah pengintegralan pada ini, kemudian nyatakan integral tersebut dengan urutan yang berbeda. Berarti di sini kalau kita mau sketsa, berarti kita sketsa daerah pengintegralannya tuh berarti kita sketsa batas ya. Sketsa daerah pengintegralan, sketsa batas, berarti nanti R itu tuh adalah daerah X, Y, di mana Y-nya itu X kuadrat plus 1 sampai 5, kemudian X-nya itu 0 sampai 2. Nah, ini kita gambar ya. Ini gambarnya simpel aja. Di sini kan kita punya Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ini gambar Y sama dengan 5. Ya, berarti nanti di sini kita punya Y sama dengan X kuadrat plus 1 tuh X kuadrat, tapi naik 1. Y sama dengan 5 itu garis lurus. Kemudian karena X-nya 0 sampai 2, ya di sini kan Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ini titik potong di sininya memang 2. Coba aja kamu masukin 2, nanti kan jadi 5 juga kan? Maka nanti yang diarsir itu yang sebelah kanan ini ya. Nah, ya. Pasti karena di sini Y-nya itu dibatasi di bawah oleh ini, di atas oleh ini, gitu kan. Maka langsung daerahnya itu. Kemudian dalam urutan kita kan maunya sekarang menjadi dx/dy ya. Dalam urutan dx/dy berarti nanti kita pakai partisi sejajar sumbu X. Kita perhatikan si partisi kita, batas bawah X-nya itu kita tulis sebagai X sama dengan 0, karena dia di sini kan X sama dengan 0 kan. Kemudian batas atas X-nya itu dia tuh menyentuh Y sama dengan X kuadrat plus 1, tetapi kita nggak boleh pakai ini. Yang kita boleh pakai itu apa? X kuadrat sama dengan Y min 1, X sama dengan plus minus. Perhatikan, ini plus minus, tetapi kalau misalkan kita pakainya yang kanan, ini kan X positif, berarti ini yang akar positif ya. Akar Y min 1. Kemudian batas Y-nya itu, batas luar itu selalu mudah ya. Kita tinggal lihat daerah kita diarsir dari Y sama dengan berapa sampai Y sama dengan berapa. Jawabannya 1 sampai 5. Dan nanti 0, sorry, kok 0, 1 ya tadi ya. 1, Y 5. Sehingga tadi integral kita tuh yang awalnya integral 0,2, terus integral tadi tuh X kuadrat plus 1 sampai 5 ya. Kemudian fungsinya F, dy dx dapat kita tuliskan sebagai double integral. Kemudian di sini berarti dalamnya tuh 0 sampai akar y min 1. Kemudian 1 sampai 5 fungsinya tetap sama.
tetapi berubah jadi DXDY. Ya, ini nomor 5. Lanjut, kemudian ke nomor 6. Di sini nomor 6 kita punya tentukan suatu persamaan diferensial linear orde 2 dengan koefisien konstan yang memiliki solusi umum Y sama dengan C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat min X. Kita tahu dari solusi umum nih ya, dari solusi YH-nya, ini kan solusi homogen ya, karena persamaan diferensialnya homogen. Di sini kan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min X. Nah, ini si angka-angka di depan X itu memberitahukan kita R-nya. Ya, berarti di sini kita tahu bahwa R1 itu 2, kemudian R2 itu min 1. Nah, gitu kan? Maka persamaan karakteristik dari PD homogennya, PD orde 2-nya, berarti nanti apa? Berarti nanti kita ingat R min R1 dikali R min R2 gitu ya. Kalau misalkan dia beda, ya kalau sama juga seperti ini juga sih. Berarti nanti kita punya R min 2 R plus 1 ya. Berarti nanti di sini kita punya R kuadrat minus R minus 2 gitu kan. Ya, seperti itu. Maka nanti di sini maka si persamaan diferensial orde 2-nya itu tinggal kita ganti R kuadrat jadi Y double aksen, R-nya itu jadi Y aksen, kemudian 2-nya itu jadi 2Y. Ya, ini nomor 6. Kemudian kita ke nomor 7. Di sini nomor 7 itu kita punya perhatikan bagian hiperboloida X kuadrat plus Y kuadrat per 4 minus Z kuadrat sama dengan 1 yang berada di atas bidang XY. Jika vektor 4,1,2 min 2 tegak lurus bidang singgung hiperboloida tersebut di titik A, tentukan koordinat titik A. Oke, kita harus mengetahui ya bahwa kalau misalkan vektor itu tegak lurus bidang singgung, ya berarti vektor tersebut itu akan sejajar si vektor normal bidang singgung. Ya, anggaplah misalkan kita punya permukaan kayak gini gitu ya. Terus kita punya di titik ini ada bidang singgung gitu ya. Terus ada suatu vektor tegak lurus. Berarti kan si vektor itu kan memang normalnya gitu kan. Ya, anggapannya seperti itu. Bukan normalnya tapi sejajar. Gitu. Ya, berarti nanti kalau suatu vektor tersebut sejajar, nah kita ingat vektor normal bidang singgung itu apa? Vektor normal bidang singgung itu adalah nabla F, X, Y, Z. Dari si persamaannya itu apa? Ingat dari persamaan fx, y, z sama dengan k. Berarti dapat kita lihat di soal kita bahwa persamaan hiperboloida ini tuh udah fx, y, z sama dengan k. Ya. Jadi langsung di sini dapat kita simpulkan ini tuh si fx, y, z. Berarti nanti vektor 4,1,-2 itu akan sejajar dengan nabla F di titik apa? Di titik X0, Y0, Z0. Karena kita kan mau carinya kan di titik tersebut kan. Berarti nanti vektor 4,1,-2 itu akan sejajar dengan vektor, oke, kita ini kan kita tahu ya, nabla F itu kan nanti kan 2X. Kemudian nanti kita punya 2Y per 4. Kemudian nanti kita punya minus 2Z. Karena di titik X, O, Y, O, Z, O, ya tinggal diganti aja. Ini jadi masukin X, O, Y, O, Z, O. Gitu kan? Di sini berarti, ingat ya konsep kesejajaran itu 4,1, min 2. Kalau sejajar itu berarti sama dengan suatu pengali S, suatu pengali skalar ya, S itu 2XO, YO per 2, minus 2 ZO. Di sini kita akan dapat tiga persamaan.
Yang pertama itu eh, kita punya 4 itu sama dengan S dikali 2XO, kemudian 2 itu, 1 itu sama dengan S dikali YO per 2, kemudian persamaan tiganya itu kita punya min 2 sama dengan S dikali min 2 ZO. Min 2-nya habis, jadi 1 di sini, kemudian ini coret-coret jadi 2 di sini. Nah, sekarang berarti dapat kita simpulkan dari persamaan pertama bahwa apa? Bahwa XO itu adalah 2 per S, terus kemudian YO itu adalah 2 per S lagi, kemudian ZO itu adalah 1 S. Ya, gitu. Di sini kita punya, ya udah langsung karena XO, YO, ZO itu berada dalam hiperbolida, berada di hiperboloida, langsung substitusi XOZ atau tersebut, XO sama dengan 2 per S, sama dengan YO, dan ZO sama dengan 1 S ke persamaan. Ya, berarti nanti persamaannya akan jadi apa? Akan jadi eh, 2 per S kuadrat, kan ini X kuadrat kan? Ditambah 2 per S kuadrat per 4, dikurangi 1 S kuadrat gitu kan ya? 1 S kuadrat sama dengan nanti di sini 1 ya. Perhatikan bahwa yang ini tuh X kuadrat, yang ini tuh Y gitu ya. Yang ini tuh Z. Makanya kita substitusi kayak gini. Maka nanti kita akan punya 4 per S kuadrat ditambah ini tuh kan 4 per S kuadrat tapi dibagi 4. Per S kuadrat dikurangi 1 S kuadrat. Habis berarti 4 per S kuadrat sama dengan 1. Di sini S-nya tuh sama dengan plus minus 2. Ya. Nah sekarang yang kita pilih itu yang mana? Apakah yang S sama dengan 2? Apakah yang min 2? Atau dua-duanya? Perhatikan hiperboloida kita itu berada di atas bidang XY. Ya, jadi eh, karena hiperboloidanya itu boloi, ini nulisnya gimana sih? Hiperboloida berada di atas bidang XY. Ini tuh artinya apa? Artinya tuh Z-nya positif. Maka agar Z-nya positif apa? Kita harus pilih S-nya 2 gitu. Maka S itu sama dengan 2. Sehingga si titik yang memenuhinya itu adalah sehingga titik yang memenuhinya itu adalah X itu kan sama dengan 2 per S ya. Berarti nanti di sini 1, Y itu sama dengan 2 per S berarti 1, kemudian Z itu sama dengan 1 S berarti setengah. Sehingga titik X, O, Y, O, Z, O-nya itu adalah 1,1, setengah ya. ZO itu adalah 1,1, setengah. Oke, ini untuk seluruh bagian A-nya. Lanjut ke bagian B-nya. Di sini bagian B-nya kita punya yang pertama, persamaan diferensial order 2. Yang nomor 1, tentukan solusi umum dari PD ini. Ya ini kan PD homogen ya, berarti yang A-nya langsung pakai persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik kita itu adalah R kuadrat plus 1 sama dengan 0, R kuadrat sama dengan min 1, berarti R sama dengan 0 plus minus I. Ya, di sini kita punya A-nya, di sini kita punya B-nya. Ya, B-nya tuh 1 ya berarti ya. B-nya tuh 1 karena I itu 1 I kan gitu kan. Berarti ini B-nya tuh 1. Nah, kita tulis ini aja ya. 1. Nah, berarti nanti solusi umum PD homogen
Y double aksen plus Y sama dengan 0 itu adalah Y, kita tulis di bawah aja ya, Y X sama dengan, ini kan E pangkat AX dikali C1 cos BX ditambah C2 sin BX. E pangkat AX-nya 0, ini berarti C1 cos BX aja berarti langsung C1 cos X karena B-nya 1 ditambah C2 sin X. Ya. Kemudian yang B-nya kita ingin menentukan solusi umum dari persamaan tahomogen yang hasilnya tuh sin pangkat 3 di sini. Nah, di sini karena hasilnya sin pangkat 3 itu tidak bisa kita menggunakan metode koefisien tertentu. Ini nggak bisa. Sehingga kita harus menggunakan metode variasi parameter. Ingat metode variasi parameter tuh, ininya nanti jadi C1F1, ini C2F2. Dalam menentukan solusi partikularnya, untuk menentukan YP, nanti kita misalkan dulu si YP kita itu apa? Kita ingat V1F1 ditambah V2F2. Dan nanti di sini V1 cos ditambah V2 sin. Ya. Kemudian di sini kita selesaikan persamaan apa? Persamaan nanti ada dua. Yang pertama itu adalah V1 aksen F1 cos X ditambah V2 aksen sin X itu sama dengan 0. Ya ingat ya, ini V1 aksen F1 ditambah V2 aksen F2. Nanti ingat lagi materinya kalau belum ingat ini. Dari persamaan pertama, kita pasti punya V1 aksen cos X itu sama dengan minus V2 aksen sin X. Kalau cosnya dipindah, berarti nanti kita punya V1 aksen sama dengan minus V2 aksen sin per cos itu tan. Ya, dari sini kita selesaikan persamaan kedua, V1 aksen F1 aksen berarti minus sin X ditambah V2 aksen cos X sama dengan fungsi kita sin pangkat 3X. Di sini ingat ya, ini F1 aksen, kemudian ini F2 aksen. Kita substitusi F1 aksen itu jadi ini ya, minus V2 aksen tan X, berarti nanti kita punya V1, ini aksennya, maaf, V1 sorry. Berarti di sini V2 ya, karena udah kita substitusi. Dan nanti di sini minus V2 aksen tan X dikali minus sin X ditambah V2 aksen cos X sama dengan sin pangkat 3X. Di sini aku ubah aja ya, tan X-nya itu jadi sin per cos lagi biar gampang. Ya, ini juga nanti kita pakainya sin per cos lagi aja ya, biar jelas gitu ya. Berarti nanti di sini ini kan jadi minus-minus jadi plus kan. Berarti nanti V2 aksen sin kuadrat per cos X ditambah V2 aksen. Ini biar sama per cos, berarti ini cos kuadrat per cos. Biar sama ininya, sama dengan sin pangkat 3. Berarti nanti di sini kita bisa gabung ya. Berarti nanti kita punya V2 aksen sin kuadrat plus cos kuadrat per cos. Nah, ini sin kuadrat plus cos kuadrat itu kan 1 kan. Maka nanti kita punya langsung, ini sama dengan 1. Berarti nanti langsung V2 aksen per cos X. Ini tuh akan sama dengan sin pangkat 3X. Berarti V2 aksen itu adalah sin pangkat 3X cos X. V1 aksen itu apa? V1 aksen itu adalah minus V2 aksen sin X per cos X. Maka nanti minus sin pangkat 3X cos X gitu ya. Dikali sin X per cos X. Di sini coret, berarti ini minus sin pangkat 4X.
Perhatikan untuk mencari V1 dan V2 tinggal kita integralkan aja tanpa plus C. Dan nanti V1 itu sama dengan integral V1 aksen dx. Berarti nanti di sini integral minusnya taruh depan sin pangkat 4x dx. Perhatikan di soal tahun 2018 itu udah dikasih petunjuk ya di bagian bawah soalnya. Dan petunjuk ini tuh pasti digunakan ya untuk salah satu soalnya, yaitu di soal ini. Nah, ini udah ada petunjuknya, berarti nanti kita langsung pakai aja, sehingga di sini hasilnya maka minus sin pangkat 4 tuh apa? Pakai yang bawah sini, berarti 3/8x minus 1/4 sin 2x, kemudian ditambah 1/32 sin 4x. Nggak usah ada plus C. Ya. Kemudian nanti V2 kita itu apa? V2 itu kan adalah integral V2 aksen dx. V2-nya tuh apa? V2-nya tuh tadi sin pangkat 3 kali cos. Nah, perhatikan ya, bahwa sin pangkat 3 kali cos itu tidak ada di petunjuk. Artinya ini harus kita kerjakan sendiri dengan metode substitusi. U-nya sin, du-nya cos x dx. Berarti nanti ini tuh akan jadi integral U pangkat 3 DU langsung ya. Berarti nanti 1/4 U pangkat 4 berarti ini adalah 1/4 cos pangkat, cos ya. Sin pangkat 4X ya. Oke, kalau misalkan kita udah punya ini, maka YP kita tuh akan panjang sekali ya. Karena V1-nya panjang. Nah, di sini V1-nya tuh apa? V1-nya tuh panjang banget ya. Minus 3/8x kita tulis ya. Berarti V1-nya tuh minus 3/8x ditambah, ini minusnya ke masukin ya, 1/4 sin 2x, terus dikurang 1/32 sin 4x, kemudian di sini dikali cos x, ditambah V2-nya itu adalah 1/4 sin pangkat 4x dikali V2-nya sin x. Berarti nanti solusi umum seluruhnya itu jangan lupa kita harus YX sama dengan YH tambah YP. YH-nya apa? Tadi kita ingat C1 cos X ditambah C2 sin X. YP-nya apa? YP-nya di sini kopi. Ya, berarti ditambah yang panjang ini. Nah, ya, ditambah yang panjang ini kita kecilin sedikit. Nah, gitu ya. Ininya kita geser. Terus sin pangkat 4 sama sinnya kita gabung jadi nanti sin pangkat 5 ya. Di sini kita gabung jadi sin pangkat 5 ya. Sebentar ini kita hapus dulu. Terus ini jadi sin pangkat 5, terus ini jadi plus ya. Oke, ini yang nomor satu. Lanjut ke nomor 2. Di sini kita punya diberikan integral sebagai berikut. Ya, sketsakan daerah pengintegralan di atas. Kita sudah harus menyadari bahwa daerah pengintegralan itu pasti alasnya, batas integralnya. Berarti S ya, misalkan S itu daerah pengintegralan. Misalkan daerah pengintegralan itu S, maka nanti S kita itu adalah himpunan R, theta yang memenuhi R-nya tuh 0 sampai 1, kemudian tetanya tuh 0 sampai pi per 2. Dapat kita lihat di sini bahwa kalau misalkan R-nya itu 0 sampai 1, ya, artinya apa? Artinya ini tuh berada di dalam lingkaran berjari-jari satu. Ya, karena ini kan persamaannya kan R sama dengan 1 kan, luarnya, batas luarnya. Ini tuh lingkaran berjari-jari satu.
ya. Atau bisa kita ubah menjadi persamaan kartesiusnya, ini kan dikuadratin, nanti bakal jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Maka sketsa S kita itu adalah lingkaran berjari-jari satu, tetapi cuman sampai 90 derajat dari nol. Berarti cuman segini doang. Nah, ini sketsa S kita. Ya, ini sketsa S kita. Ini persamaannya R sama dengan satu dalam polar. Ini satu, ini satu. Kemudian, nyatakan integral di atas sebagai integral dalam koordinat kartesius. Berarti, kita nyatakan dulu daerah S dalam koordinat kartesius. Oke, daerah S dalam koordinat kartesius itu dapat dinyatakan menjadi dua, entah dalam dx dy atau dalam dy dx. Di sini ya, kalau misalkan kita lihat fungsinya, ini tuh kan nanti kan r d theta kan jadi dA. Kemudian si fungsi kita ini tuh akan jadi akar satu min x kuadrat per satu plus x. Karena r cos theta itu x. Ini kalau terhadap dx dulu tuh nggak bisa. Ini nggak bisa. Berarti harus terhadap dy dulu. Ya, jadi artinya di sini kita nyatakan dalam dy dx si daerah S-nya. Ya, daerah S dalam koordinat kartesius. Ini kita tulis aja dalam dy dx. Nanti di sini kita punya dy duluan kan, berarti nanti di sini gini ya. Maka kalau udah gitu berarti batas bawah x-nya, sorry, batas bawah y-nya itu y sama dengan nol. Kemudian batas atas y-nya itu berarti kan r sama dengan satu. Berarti r sama dengan satu itu apa? X kuadrat plus y kuadrat sama dengan satu kan? Berarti y sama dengan akar satu minus x kuadrat. Ya. Kemudian di sini batas x-nya tinggal dilihat aja langsung nol sampai satu. Sehingga daerah S kita itu adalah himpunan X, Y, ya, di mana Y-nya tuh nol sampai akar satu min X kuadrat, kemudian X-nya itu nol sampai satu. Nah, gitu. Maka integral lipat kita itu akan menjadi apa? Kita copy aja deh dari soalnya ya. Di sini kita punya integral lipatnya itu eh, nah, di sini berarti, nah ingat ya, RD theta itu jadi dA, jadi nanti yang berubah ke X sama Y itu hanya yang selain RD theta. Jadi nanti integral ini tuh akan jadi apa? Double integral. Pertama, akar satu min X kuadrat per satu plus X. RD theta berubah jadi dy dx. Y-nya nol sampai akar satu min X kuadrat, X-nya nol sampai satu. Terakhir, di sini yang C-nya, hitung integral dalam koordinat kartesius tersebut. Di sini kita punya, em, berarti kan kita mau ngitung ini ya. Kita mau ngitung ini, wah ini langsung aja kalau terhadap DY itu memang bisa. Berarti nanti kalau terhadap DY duluan, ini kan udah nggak ada Y nih. Berarti yang dalam tuh langsung dikali Y aja semuanya. Berarti nanti di sini kita punya integral nol sampai satu akar satu min X kuadrat per satu plus X dikali Y substitusi nol sampai akar satu min X kuadrat dy. Nah, di sini kita kaliin ya. Berarti nanti di sini kita punya integral nol sampai satu. Ini kali ini tuh jadi satu minus X kuadrat. Masukin nol kan habis. Nah, di sini menariknya apa? Di sini tuh bisa kita ini ya, bisa kita faktorkan satu plus X, satu min X per satu plus X, berarti nanti di sininya coret, dx, berarti nanti kita punya integral nol sampai satu 1 min X dx. Berarti ini X minus X kuadrat per 2,
kita substitusi dari 0 sampai 1, berarti nanti 1 min setengah sama dengan setengah. Nah, ini untuk bagian B nomor 2. Kita ke nomor terakhir, yaitu nomor 3. Misalkan titik P itu berada pada elips ini. Nah, ini kita harus selalu mengingat ya, bahwa definisi dari suatu titik itu berada pada persamaan, ini tuh artinya apa? Artinya itu eh, A, B ketika dimasukkan ke persamaan itu akan memenuhi. Berarti nanti A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 9 itu memang sama dengan 1. Ya, misalkan titik P itu berada di kuadran 1 sehingga garis singgung elipsnya di titik tersebut itu memotong sumbu X di titik Q besar dan sumbu Y di titik R besar. Oke, sekarang berarti gini ya ceritanya untuk yang A nih ya, karena nanti ada hubungannya ke situ. Di sini kan kita punya suatu bidang dua. Elips X kuadrat plus 4 per Y kuadrat plus 9 itu artinya apa? Artinya jari-jari horizontalnya tuh 2 dan jari-jari vertikalnya tuh 3. Nah, kita tuh punya persamaan ini tuh X kuadrat per 4 plus Y kuadrat plus 9 sama dengan 1. Nah, di sini kita punya apa? Kita punya suatu titik P. Nah, ini titik P ini ya. Di mana di titik P itu garis singgungnya itu memotong sumbu X di titik Q. Nah, ini tuh titik Q. Ini kan P nih. Ini P, A, B. Berarti nanti di sini B, di sini tuh A. Kemudian titik sumbu Y di titik R. Berarti ini tuh titik R. Nyatakan luas segitiga QOR sebagai fungsi dari A dan B. Artinya di sini apa? Luas segitiga QOR itu tuh adalah setengah alas kali tinggi. Berarti setengah OQ dikali OR. Gitu kan? Dengan ininya tuh O. Ya. Berarti di sini anggap ya, anggap titik Q itu Q, nol. Karena kenapa nol? Karena di sumbu X, terus di sini 0, R di sumbu Y, berarti nanti segini kan Q nih. Segini tuh Q, kemudian segini tuh R. Berarti nanti setengah QR. Kita mau nyatakan QR ini dalam fungsi A dan B. Nah, ini bisa kita gunakan cara seperti ini ya. Jadi, perhatikan bahwa kemiringan garis singgung di titik A, B itu tuh adalah apa? Adalah DY dx dengan nanti X-nya itu A, kemudian Y-nya tuh B. Artinya DY dx disubstitusi X sama dengan A dan Y sama dengan B. Untuk mencari DY dx turunan implisit di 12.6 kita membahas rumus khusus untuk turunan implisit memang. Ya, jadi nanti pada kan persamaan kita itu adalah X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Pas kita bahas 12.6, kita tuh punya persamaan Fx, Y sama dengan K. Ini tuh nanti akan memiliki turunan implisitnya itu dy dx. Ini apa? Ini tuh nanti minus dou F per dou X per dou F per dou Y. Atau mau cari dy dx-nya pakai cara yang dulu juga bisa. Ya, bahas di bab 2. Di sini berarti kita punya minus 2x per 4 per 2y per 9. Coret-coret, berarti nanti ini kita punya minus 9x per 4y. X-nya itu apa? X-nya itu A dan Y-nya itu B. Berarti minus 9A per 4B. Nah, berarti kita tahu nih bahwa kemiringannya minus 9A per 4B. Nah, sekarang kita apa sih tinjau lagi ya. Kemiringan itu nggak hanya bisa kita lihat dari situ, ya. Bisa juga kita lihat dari sudut pandang lain. Kalau misalkan kita punya segitiga ini, misalkan kita ambil segitiga yang bawah. Jadi aku mau ngambil segitiga yang ini nih. Nah ya, misalkan aku mau ngambil segitiga yang ini, dari segitiga ini pun kita bisa cari nih kemiringannya.
Ya, kita bisa cari kemiringannya. Kita tulis dari segitiga bawah ini, ya, di mana segitiga bawah ini tuh apa? Segitiga bawah ini tuh di sininya tuh titik A, kemudian sini tuh titik Q, kemudian di sininya tuh titik B, ya. Kita tulis di sini, ini tuh A, B, berarti di sini tuh Q, 0. Nah, di sini A gitu kan, nggak penting, ya, karena untuk mencari kemiringan garisnya itu nanti bisa kita gunakan jarak ini hubungan antara dua titik. Ya, berarti kemiringannya dari segitiga merah ini kita punya di sini ya. Kita pakai merah biar jelas ya. Di sini biar jelas kita lihat pakai yang merah. Berarti kan nanti kan eh, Y2 min Y1 per X2 min X1 kan. Anggap si X1 Y1-nya tuh yang bawah, X2 Y2-nya tuh yang atas. Berarti B minus 0 per berarti A minus Q. Nah, berarti B minus 0 per A minus Q sama dengan minus 9A per 4B. Berarti nanti di sini kita punya 4B kuadrat sama dengan A dikali minus 9A itu dari minus 9A kuadrat ditambah 9AQ. Perhatikan di sini bahwa 9A kuadrat ditambah 4B kuadrat itu sama dengan 9AQ. Di sini kita bisa bagi semuanya dengan 36 akan menghasilkan A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 9 sama dengan AQ per 4. Ini A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 9 adalah hal pertama yang kita bahas dari soal ini. Yaitu ketika suatu titik berada pada persamaan, titik tersebut ketika dimasukkan akan memenuhi persamaan. Artinya ini tuh sama dengan 1. Jadi nanti di sini 1 sama dengan AQ per 4, berarti Q-nya itu adalah 4 per A. Nah, kita dapat ya, hubungan antara Q dengan A sama B-nya itu 4 per A. Kemudian kita ambil dari segitiga kita yang warna biru sekarang, sekali lagi gitu ya, dari segitiga warna biru, di sini aja ya, segitiga warna biru itu, di bawahnya tuh adalah A, B, di sininya tuh adalah 0, R. Berarti nanti si kemiringannya itu kan sama dengan apa Y2 min Y1, anggap ini Y2 X2 Y2, ini X1 Y1. Berarti nanti R minus B per 0 min A ini akan sama dengan minus 9A per 4B. Berarti di sini kita punya 9A kuadrat sama dengan 4BR kurang 4B kuadrat. Dengan cara yang sama kayak tadi, 9A kuadrat ditambah 4B kuadrat sama dengan 4BR. Kita bagi dengan 36. Jadi nanti di sini kita punya A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 9 sama dengan BR per 9. Ini tuh 1, berarti 1 sama dengan BR per 9. Berarti kita punya R itu sama dengan 9 per B. Dari sini kita akan mendapatkan bahwa luas segitiga QOR-nya itu L A, B itu adalah setengah QR tadi ya. Nah, Q-nya itu apa? Q-nya itu adalah 4 per A, R-nya itu adalah 9 per B. Berarti 18 per AB. Ini yang A. Memang terkadang dalam soal UAS itu yang susah itu menyatakan si fungsi yang mau kita carinya. Ini yang susah. Kemudian lanjut yang B. Di sini kita punya tentukan luas minimum segitiga dengan metode pengali Lagrange. Berarti akan ditentukan luas minimum dari apa? Dari fungsi kita itu L sama dengan 18 per AB dengan apa? Dengan kendala. Nah, sekarang kendala kita tuh apa? Udah jelas, kendala kita itu ya, si titik A, B-nya tuh harus berada pada elips. Berarti dengan kendala, kita sebutnya fungsi G, ini sama dengan apa? A kuadrat per 4
plus B kuadrat per 9 min 1 sama dengan 0. Jadi nanti kita punya selesaikan persamaan yang pertama itu eh, nabla F gitu ya. Nabla L sama dengan lambda nabla G. Nabla L ini nanti isinya em, ini tuh kan dapat kita tuliskan sebagai 18 AB pangkat min 1 kan. Berarti nanti ini 18 kali min 1 atau langsung minus 18 aja ya. Minus 18 kemudian AB pangkat minus 2 dikali B gitu kan ya. Karena di sini kan dikali turunan dalamnya terhadap A dulu, kemudian minus 18, AB pangkat minus 2 dikali A, sama dengan lambda A per 2, 2B per 9. Berarti dari sini kita akan mendapatkan, eh, nah ini kita tuliskan dalam notasi ininya, notasi matriksnya. Di sini kan kita punya berarti minus 18B per A kuadrat B kuadrat. Terus di sini kita punya minus 18A per A kuadrat B kuadrat. Ini akan sama dengan lambda A per 2 terus 2B per 9. Di sini A-nya coret, B-nya coret 1. Berarti nanti kita punya dua persamaan dari sini. Yang pertama itu minus 18 per A kuadrat B itu sama dengan lambda dikali A per 2. Kemudian persamaan kedua kita itu di sini aja lah ya. Kita akan dapatkan minus 18 per AB kuadrat sama dengan lambda dikali 2 per 9B. Ini coret-coret 9, ini nggak ada yang bisa coret, berarti nanti samain lambdanya di sini. Lambda sama dengan minus 36 per A pangkat 3B. Di sini lambda 2, misalkan ini lambda 1, sama dengan minus 81 per AB pangkat 3. Lambda 1 sama dengan lambda 2, kita dapat apa di sini? Minus 36 per A pangkat 3B sama dengan minus 81 per AB pangkat 3. Ini kan jadi kuadrat-kuadrat ya. Ini coret jadi kuadrat, coret jadi kuadrat. Ini kalau dicoret jadi berapa ini? Ini tuh dibagi berapa ini? Bagi 9, berarti 4 sama 9. Berarti di sini kita punya itu 4B kuadrat sama dengan 9A kuadrat. Ini coret ya. Ini coret jadi 2, kemudian ini juga coret jadi 2, ini coret. Dan nanti kita punya B kuadrat itu sama dengan 9 per 4 A kuadrat, berarti B itu adalah plus minus 3 per 2A. Kita sebut B sama dengan minus 3 per 2A tidak mungkin karena di kuadran 1. Karena P di kuadran 1. Kenapa nggak mungkin? Soalnya kalau 1 plus harus satunya lagi plus, nggak mungkin minus. Ya, sehingga kita substitusi B sama dengan 3 per 2A ke kendala kita. Kendala kita itu apa? A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 9 sama dengan 1. Substitusi ya, berarti nanti A kuadrat per 4 ditambah 3 per 2A dikuadratkan per 9 sama dengan 1. A kuadrat per 4 ditambah 9 per 4 A kuadrat per 9. Berarti ini seperempat tambah seperempat kan ini tuh ya. Berarti A kuadrat per 2. A-nya sama dengan akar 2. Nggak mungkin plus minus ya, karena yang minus akar 2 itu tidak di kuadran 1. Maka B itu kan sama dengan 3 per 2A. Berarti ini 3 per 2 akar 2. Sehingga titik kritis kita itu hanya satu. Titik kritis kita itu hanya akar 2, 3 per 2 akar 2. Kalau titik kritis kita cuma satu dan ditanyanya minimum, ini sudah pasti minimum.
Ya, sehingga luas minimum itu kita masukin L akar 2, 3/2 akar 2. Sini kan berarti AB per apa 18 per AB berarti 18. A-nya tuh akar 2, B-nya tuh 3/2 akar 2. Akar 2 ketemu 2 habis berarti nanti 6. Ya, ini untuk seluruh soal UAS 2017 2018. Semoga membantu.